Perkenalkan, nama saya Leonardo Erpandi dengan NIM 24303030303015. Di sini saya akan berperan sebagai seorang ekonom. Topik yang akan saya bahas adalah bagaimana sistem kebijakan keuangan yang sedang dijalankan di negara Yunani saat ini. Saat ini, ekonomi Yunani sudah jauh lebih stabil dibandingkan masa kritis dulu. Pertumbuhan ekonomi diproyeksi sekitar 2% lebih per tahun. Dan pemerintah bahkan mampu mencatat surplus anggaran. Artinya, penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran sebelum bunga utang. Namun, tantangan besar tetap ada. Utang publik Yunani masih sangat tinggi. Inflasi terutama dari sektor jasa dan populasi yang menua. Nah, dalam kebijakan fiskal ada dua hal penting, yaitu pajak dan belanja negara. Di sisi pajak, Yunani memperbaiki sistemnya dengan digitalisasi agar lebih transparan dan mencegah penggelapan pajak. Dan di sisi belanja, pemerintah lebih berhati-hati. Mereka mengutamakan belanja produktif seperti infrastruktur, digitalis, pendidikan, dan juga bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Yunani juga mendapat dukungan dari dana Uni Eropa, yaitu program Next Generation EU yang membantu pembiayaan transaksi energi hijau dan proyek ekonomi digital. Karena menggunakan mata uang euro, kebijakan moneter Yunani ditentukan oleh Bank Sentral Eropa, yaitu ECB. Jadi suku bunga dan kebijakan uang ditetapkan di tingkat Eropa, bukan hanya Yunani. Tugas Bank of Greece di dalam negeri adalah menjaga stabilitas bank, mengawasi sistem keuangan, dan memastikan kebijakan ECB bisa dijalankan dengan baik di Yunani. Nah, dari kebijakan ini ada sisi positifnya. Yunani kini lebih disiplin dalam mengatur anggaran. Reformasi pajak berjalan dan investasi dari Uni Eropa memberi dorongan besar. Tapi dari sisi tantangan, utang masih tinggi dan inflasi bisa menekan daya beli, serta masalah demografi bisa membebani belanja negara di masa depan. Jadi saya di sini sebagai seorang ekonom, saya menilai Yunani perlu tetap menjaga disiplin fiskal agar utang makin terkendali. Dan yang kedua, memanfaatkan investasi Uni Eropa untuk membangun sektor produktif. Dan juga meningkatkan reformasi struktural seperti pasar tenaga kerja dan inovasi. Dan yang terakhir, memperkuat jaring pengaman sosial agar masyarakat kecil tidak terlalu terbebani inflasi. Jadi bisa kita lihat bahwa kebijakan keuangan Yunani saat ini berfokus pada disiplin anggaran, reformasi pajak, dan dukungan investasi Eropa. Hasilnya cukup positif, walaupun tantangannya jangka panjang masih ada. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Dadah.